Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan berkelana ke masa lalu, mengungkap sebuah kisah cinta tragis yang melahirkan salah satu keajaiban alam paling dahsyat di Indonesia. Ya, kita akan membahas legenda Datu Taliwang dan Putroe Balkis, kisah asal-usul meletusnya Gunung Tambora. Siap untuk mendengar cerita yang penuh cinta, sihir, pengkhianatan, dan bencana. Yuk, kita mulai. Dahulu kala, di tanah Sumbawa yang subur, berdirilah kerajaan Taliwang. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja muda yang gagah perkasa dan sangat bijaksana. Namanya Datu Taliwang. Beliau bukan hanya seorang pemimpin yang hebat, tapi juga seorang pemburu ulung yang sangat mencintai alam. Kegemarannya adalah menjelajahi hutan-hutan lebat di sekitar kerajaannya. Suatu hari, takdir membawanya masuk lebih dalam ke hutan terlarang di lereng Gunung Tambora. Di sanalah, di tengah kesunyian hutan, Datu Taliwang bertemu dengan sosok yang luar biasa. Seorang wanita dengan kecantikan yang seolah bukan berasal dari dunia ini. Rambutnya hitam legam tergerai, matanya memancarkan cahaya misterius, dan senyumnya mampu meluluhkan hati siapapun. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Putroe Balkis. Ternyata, dia bukanlah manusia biasa. Putroe Balkis adalah putri dari bangsa jin yang menjadi penguasa dan penjaga gaib Gunung Tambora. Pertemuan itu menjadi awal dari segalanya. Panah asmara menancap tepat di hati Datu Taliwang dan Putroe Balkis. Mereka saling jatuh cinta begitu dalam, cinta antara manusia dan makhluk gaib. Waktu berlalu dan cinta mereka semakin kuat. Datu Taliwang melamar Putroe Balkis, berharap bisa membawanya ke istana sebagai permaisuri. Keluarga Putroe Balkis dari bangsa jin merestui hubungan mereka. Namun dengan satu syarat yang sangat berat dan tidak boleh dilanggar. Syaratnya adalah, sebagai suami dari penjaga gunung, Datu Taliwang harus bersumpah untuk tidak pernah menumpahkan darah hewan apapun di seluruh wilayah Gunung Tambora. Gunung itu harus tetap suci. Demi cintanya yang begitu besar pada Putroe Balkis, Datu Taliwang menyanggupi syarat tersebut tanpa ragu. Ia mengucapkan janji sucinya. Pernikahan agung pun dilangsungkan, menyatukan dua dunia yang berbeda. Datu Taliwang membawa Putroe Balkis ke istananya, dan mereka hidup berbahagia. Kehadiran Putroe Balkis membawa kedamaian dan kemakmuran bagi kerajaan Taliwang. Bertahun-tahun lamanya, Datu Taliwang memegang teguh janjinya. Ia memerintah dengan adil, dan rakyatnya hidup sejahtera. Gunung Tambora pun tenang, seolah ikut merestui kebahagiaan mereka. Namun, seperti kata pepatah, di mana ada kebahagiaan, di situ pula ada iri dengki. Di dalam istana yang megah itu, ada seorang pelayan yang hatinya dipenuhi kedengkian. Ia tidak suka melihat kebahagiaan raja dan ratu. Setiap hari, pelayan itu mencari cara untuk merusak semuanya. Ia mulai menyebarkan bisikan-bisikan beracun. Pelayan itu mendekati Datu Taliwang dan mulai memonis manasi sang raja. Ia berkata, "Paduka Raja, dulu Anda adalah pemburu terhebat di seluruh negeri. Tapi lihat sekarang, Paduka bahkan takut untuk berburu di wilayah Paduka sendiri. Apakah cinta telah membuat Paduka menjadi lemah?" Rakyat mulai berbisik bahwa raja mereka telah kehilangan kejantanannya. Awalnya, Datu Taliwang mengabaikan hasutan itu, tapi bisikan itu terus diulang setiap hari, seperti racun yang perlahan meresap ke dalam pikirannya. Harga dirinya sebagai seorang raja dan lelaki mulai terusik. Ia merasa tertantang. Ia ingin membuktikan bahwa ia masih Datu Taliwang yang dulu, sang pemburu perkasa yang disegani semua orang. Puncaknya,
pada suatu pagi yang naas, Datu Taliwang mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Dengan amarah yang membakar egonya, ia mengambil busur dan panahnya, mengabaikan tatapan sedih dan cemas dari Putro Balkis. Ia bersiap untuk melakukan hal yang telah ia sumpahkan untuk tidak akan pernah ia lakukan. Datu Taliwang memacu kudanya menuju hutan terlarang di kaki Gunung Tambora. Hutan yang seharusnya ia lindungi kesuciannya. Hutan yang menjadi saksi bisu awal mula cintanya. Dengan mata yang tajam, ia mencari mangsa. Tak lama kemudian, ia melihat seekor kijang emas yang indah. Tanpa berpikir panjang, ia melepaskan anak panahnya. Panah itu melesat dan menancap tepat di jantung sang kijang. Hewan malang itu roboh dan darahnya yang merah segar mengalir, membasahi tanah suci Gunung Tambora. Datu Taliwang merasa puas. Ia telah membuktikan kekuatannya, tapi ia tidak sadar setetes darah itu telah menyegel takdirnya dan seluruh kerajaannya. Di istana, Putro Balkis langsung merasakan getaran aneh. Jantungnya berdebar kencang, firasat buruk menyelimuti hatinya. Ia tahu suaminya telah berkhianat. Janji suci yang menjadi pondasi cinta mereka telah hancur berkeping-keping. Hatinya hancur, rasa cintanya berubah menjadi duka dan murka yang tak terhingga. Tangisnya pecah. Air matanya mengalir deras, dan air mata seorang putri jin yang dikhianati bukanlah air mata biasa. Seketika, seluruh alam ikut merasakan kemarahannya. Langit yang tadinya cerah mendadak menjadi gelap gulita. Petir menyambar-nyambar dengan suara yang memekakan telinga. Tanah mulai bergetar hebat. Gunung Tambora, yang telah tertidur pulas selama berabad-abad, kini terbangun dengan amarah yang luar biasa. Dari puncaknya, asap hitam tebal membumbung tinggi ke angkasa menutupi matahari. Suara gemuruh dahsyat datang dari perut gunung, lebih keras dari guntur manapun. Lalu, terjadilah bencana itu. Gunung Tambora meletus dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Lava pijar dimuntahkan, mengalir seperti sungai api, melahap semua yang dilewatinya. Hujan abu dan batu panas turun tanpa henti. Seluruh kerajaan Taliwang yang megah, dalam sekejap, lenyap dari muka bumi, terkubur di bawah amukan gunung. Datu Taliwang yang baru saja kembali dari perburuannya hanya bisa tertegun melihat kehancuran kerajaannya. Ia dan Putro Balkis, cinta mereka yang tragis, ikut ditelan oleh amukan dahsyat Gunung Tambora. Tidak ada yang tersisa. Hanya keheningan dan kehancuran. Setelah letusan yang mengerikan itu berakhir, pemandangan telah berubah total. Puncak Gunung Tambora yang dulu runcing, kini telah hilang, berganti menjadi sebuah kawah raksasa yang sangat dalam dan luas. Seiring berjalannya waktu, kawah itu perlahan terisi oleh air hujan. Air itu berkumpul, membentuk sebuah danau kawah yang indah dan tenang, dengan air yang berwarna biru jernih. Danau itu kini kita kenal sebagai Danau Kawah Tambora. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, air danau yang tenang dan biru itu bukanlah air biasa. Itu adalah kumpulan air mata penyesalan Putro Balkis yang tak pernah berhenti menangisi pengkhianatan suaminya. Gunung Tambora sendiri berdiri kokoh hingga hari ini, menjadi monumen abadi yang mengingatkan kita semua akan dahsyatnya akibat dari sebuah janji yang dilanggar. Kisah Datu Taliwang dan Putro Balkis lebih dari sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah pelajaran berharga. Legenda ini mengajarkan kita bahwa kehormatan sejati bukanlah terletak pada kekuatan fisik atau ego, melainkan pada kemampuan kita untuk memegang teguh sebuah janji. Alam dan cinta, jika dikhianati, dapat membalas dengan kemarahan yang tak terduga. Jadi, teman-teman,
Itulah kisah tragis di balik keindahan dan kedahsyatan Gunung Tambora. Sebuah pengingat bahwa setiap janji memiliki konsekuensi. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.